mengenai isu sampah. Sampah kok kayak nggak kelar-kelar ya, bro? Ada apa sih sebenarnya? Kita harus ngeliatnya secara holistik. Jadi dari segi pemerintah, sistem, termasuk juga dari segi masyarakat. Oke. Kita itu dari dulu diajarinnya buang sampah pada tempatnya. Masih ada yang nggak buang sampah pada tempatnya. Tapi yang harusnya sebenarnya buang sampah pada tempatnya dan kita pilah. Jadi buang sampah sesuai kategorinya, bukan cuman buang sampah pada tempatnya aja. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita coba cek dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di Potski, podcastnya anak vokasi. Tempat kita ngobrol bareng, tapi penuh makna. Kami dari mahasiswa baru kampus LP3I Depok, dari kelompok The Innovators. Perkenalkan, nama saya Ratindira Wulan Fauzan sebagai moderator dari Prodi KA. Dan saya Dian dari Prodi KA sebagai moderator. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita nggak sendirian nih. Udah ada 2 narasumber yang siap berbagi cerita dan inspiratif mereka. Silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Putra. Saya dari jurusan MI. Saya di sini tinggal sama nenek saya di Ciwinong di Bogor. Alasan saya masuk ke sini karena pendapat orang tua saya nyuruh saya buat masuk sini. Perkenalkan, nama saya Kais Abdurrahim, biasa dipanggil Kais. Saya berasal dari Sukabumi, tepatnya di Kampung Cawitali. Saya pindah ke sini ikut sama saudara saya, dan saya memilih kampus ini itu disuruh dari keluarga saya dan saudara saya juga. Dan saya kuliah di sini, prodi saya administrasi bisnis, dan saya dari kelompok 8. Oke, teman-teman, mumpung ada 2 narasumber nih, kita di podcast kali ini akan membahas sebuah topik yang sederhana tapi penting banget, yaitu mengenai isu sampah yang tiada habisnya di Indonesia ini. Padahal ya, sejak kecil itu kita sudah diberi edukasi oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, bahwasannya kita itu membuang sampah pada tempatnya. Tapi faktanya di Indonesia sekarang ini volume sampah ini bukannya malah makin menurun, tapi malah meningkat. Iya, betul banget. Jadi masalahnya itu kita cuma diajarin buang sampah pada tempatnya, tapi kita tuh nggak pernah diajarin bagaimana cara memilah sampah. Jadi kebiasaan yang tertanam pada kita itu cuma buang sampah, habis itu selesai. Padahal kan sampahnya menyampur dan makin susah lagi untuk diolah. Oke, betul banget kata Dian. Nih, menurut kalian mengenai pertanyaan yang saya ajukan tadi dan juga statement yang Dian sampaikan, adakah pendapat kalian mengenai hal ini? Boleh, Arya? Pendapat saya, kan anak kecil umur 5 tahun udah sekolah ya. Dia tuh kan belajar sekolah tuh harusnya diajarin soal buang sampah ke tempatnya. Karena sampah tuh ada bermacam-macam juga. Ada 3 tempat sampah ya, ada anorganik, organik, dan B2. Harusnya tuh diajarin sama gurunya buat memilah sampah yang baik dan benar. Kalau nggak sama gurunya, bisa diajarin juga sama orang-orang di rumah, kayak orang tua atau kakak-kakaknya kalau punya kakak. Segitu aja sih dari saya. Oke, guys. Untuk pribadi saya, sampah itu kan terdiri dari ada organik, non-organik, dan segala macam. Itu mungkin kita tuh diajarkan di rumah sendiri. Kalau diajarkannya di rumah, kalau nggak di sekolah. Kalau nggak di sekolah, kadang teman kita juga memberitahu. Nah, itu untuk buang sampah itu mungkin kalau kita di rumah tidak diajarkan sama ibu atau sama bapak, kan mungkin orang tua kita sibuk bekerja atau segala macam. Mungkin ada kakak kita atau adik kita atau saudara-saudaranya. Dan mungkin mereka nyuruhnya yang benar tadi dibilang kalian, itu mungkin nyuruh buang sampah doang, tapi tidak tahu memilih sampah mana botol, mana plastik, mana non-organik. Nah, untuk memilih itu saya diajarkan di sekolah saya itu ada, setiap di depan kelas itu ada tempat sampah. Jadi tempat sampahnya itu ada 3 jenis. Ada organik, terus botol-botol gitu, sama kertas. Nah, biasanya yang organik ini biasa diolah. Untuk yang botol-botol itu bisa dijual. Nah, untuk yang kertas itu langsung dibakar aja biasanya gitu. Nih ya, kalau misalnya
ada sebagian orang yang udah dapat edukasi tentang sampah, cara pengolahan sampah, tapi di lingkungan tersebut itu fasilitas atau infrastrukturnya itu kurang untuk pembuangan sampah. Itu ada solusi gak untuk itu? Solusinya mungkin dari itu bisa diusulkan ke RT atau RW setempat. Kalau misalkan tempat sampahnya tuh kurang bisa dijangkau ya, bisa minta tuh ke RT RW, pengen minta mau minta tempat sampah gitu dikasih nanti per rumah, biar makin gampang juga diaksesnya. Dan segitu aja di saya. Untuk edukasi infrastruktur itu mungkin bisa kan setiap wilayah itu memiliki RT RW, ada juga di atas RT RW kan lurah. Nah itu setiap kita minta mengajukan bikin proposal itu setiap rumah itu diadakan ada tong sampah. Jadi kayak di komplek gitu. Jadi setiap minggunya ada yang ngambilin sampah gitu, kayak mobil, kalau enggak emang gerobak atau segala macam, bisa di setiap rumah tuh kayak gitu. Disediakan tempat sampah, terus setiap minggu baru bisa diambil sampahnya. Berarti Jadi iuran dari warga juga? Iya, iuran dari warga juga, betul. Nah, kan gak semua orang paham nih tentang memilah sampah. Ada juga orang yang gak paham. Akibatnya itu sampah mencampur dan makin menumpuk dong. Nah, menurut kalian nih, apa sih dampak dari sampah yang menumpuk itu? Kalau dampaknya nanti bisa dirasain sendiri sama masyarakat sekitar di sampah itu. Soalnya pasti tercium aroma yang gak sedap ya, bau ke sekitar, sama gak enak juga buat dilihat. Pastinya gak enak lah buat masyarakat sekitar, terus juga tidak nyaman dilihat mungkin karena mencemari lingkungan juga kan. Ya, betul. Segitu saya. Kalau pribadi saya, mungkin yang dikatakan Arya benar, dampaknya banyak ya, bisa mencemari lingkungan, terus bau yang tidak enak, terus tidak enak dipandang juga. Mungkin kan itu sampah-sampah yang di sekitar tempat sampah yang sudah penuh, tapi di samping-sampingnya biasa kan ada juga. Mungkin itu yang dampak negatifnya itu. Untuk yang buang sampah sembarangan kayak di sungai segala macam itu bisa mengakibatkan banjir. Terus selain banjir, ntar dari kebanjiran itu kan nyebar kemana-mana, akhirnya bisa bikin penyakit. Iya. Oke, nah selain itu ada gak sih pengalaman dari kalian masing-masing mengenai isu sampah ini? Boleh diceritakan? Di dekat rumah saya ada tuh solokan besar ya, sekitar lebarnya tuh 1 meteran kalau nggak salah. Nah kalau misalkan lagi nggak hujan biasanya suka airnya tuh rendah sampai kelihatan dasarnya. Kalau misalkan lagi hujan tuh biasanya suka ngeluap sampai keluar karena emang ada sampahnya juga di situ, mungkin tersumbat ya solokannya. Sama di belakang rumah saya tuh kan ada danau. Asalnya danau itu bersih, nggak ada sampah sama sekali. Kalau sekarang tuh sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Kalau sekarang tuh udah banyak banget sampah. Terus juga kan kalau sampah tuh bisa merusak lingkungan ya. Nah mungkin ada kali tuh ikan-ikannya kali ya pada mati-mati gitu. Untuk tanggapan warga setempat tentang hal itu bagaimana? Iya. Harusnya sih warga bisa gotong royong ya buat ngebersihin danaunya. Karena kalau misalkan dibiarin mah nggak ada untungnya sama sekali, malah makin merusak buat lingkungannya itu. Berarti sampai sekarang belum ada aksi dari warganya? Belum. Kalau untuk Kais? Untuk saya di kampung saya alhamdulillahnya untuk dampak-dampak itu nggak ada, karena warga-warga di saya sangat-sangat, dan mungkin RT-nya dan RW-nya itu berpikirannya luas. Jadinya segimanapun sampah yang mau dibuang itu kita usahakan diolah. Ada organik, ada non organik, itu kayak botol-botolan itu bisa dibikin pajang atau alat lainnya. Terus untuk yang organik kan bisa dipupuk atau segala macam gitu. Bagus juga ya berarti. Bagus ya, alhamdulillah. Nah, gimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah ini? Kayaknya emang harus seperti yang tadi di awal tuh saya jelasin, harus ada gotong royong lah biar masyarakatnya pada sadar juga.
sama kalau bisa biar lebih seru lagi adain festival kayak pengolahan sampah kayak ya gitulah. Untuk Kais? Untuk itu kalau untuk pribadi mungkin kesadaran diri aja ya, harus sadar aja. Karena kalau seandainya kan makin lama buang sampahnya terus-terusan sembarangan, itu kan banyak dampak yang tidak enaknya gitu. Kesadaran diri, terus RT dan RW-nya lebih bersemangat lagi mengajak warganya untuk bergotong royong tiap hari kalau nggak tiap minggu. Dan kalau seandainya kan RT RW-nya sibuk kan bisa dari lurah, kalau nggak tokoh-tokoh kampungnya. Iya, kita juga perlu mengedukasi masyarakat akan lingkungan buat yang bersih. Iya, agar betul bersih. sekali. Saya ada pertanyaan nih. Kira-kira ada gak sih solusi efektif selain dari mengedukasi masyarakat, terus memperbaiki infrastruktur fasilitas pembuangan sampah untuk mengatasi volume sampah di Indonesia yang kian meningkat ini? Ada gak sih selain itu? Kayaknya mengurangi aja soal pemakaian plastik sekali pakai sama styrofoam kayak gitu-gitu. Soalnya kan masih bisa diganti sama Tupperware yang buat makan mah gitu, bawa dari rumah. Nanti kalau misalnya mau makan di kampus itu kan masih bisa dicuci gitu sendiri. Itu bisa dipakai lagi buat kemudian hari, sama tote bag gitu. Bisa kan selain buat pengganti plastik sekali pakai. Yang tadi dibicarakan Arya itu betul semua, mengurangi plastik dari warung kah dari mana. Dan walaupun misalkan dari kebijakan sudah mengurangi, tapi kan biasanya ada warung-warung yang masih jualan yang plastik gitu. Nah itu kan bisa diolah, contohnya dibuat karya, contoh kayak plastik kopi, terus kayak menabati segala macam, itu kan bisa diolah jadi tas, kalau enggak dompet gitu. Ya, dari kalian ada gak nih inovasi atau kreativitas yang kalian buat dari sampah? Oh ada, kayak tadi yang Chris bilang tuh, bisa dibuat Tas. Bisa dibuat tas dari bungkus-bungkus kopi kayak kapal api mungkin kayak gitu. Jadi saya juga ada saran kayak misalkan dari botol air mineral yang 600 ml itu bisa dipotong, nanti tengahnya pakai gunting, bisa diisi pasir, bisa isi tanah sama pupuk, bisa buat tanaman kayak gitu. Sama yang galon juga bisa, dari samalah prosedurnya kayak yang botol tadi. Cukup. Untuk Ais? Pengalaman saya untuk kreativitas sampah itu kan banyak jenisnya. Ya. Untuk botol itu di desa saya, di kampung saya itu setiap botol-botol itu diisi sampah-sampah plastik. Jadi kalau udah isi sampah plastik penuh kan kelihatannya kayak bukan sampah, jadinya kayak bagus aja gitu. Nah itu dipajang-pajang, itu dijadiin gapura. Itu di kampung saya kayak gitu. Itu untuk botol-botol. Biasanya gapura gitu diadakan festival tadi yang dibilang kayak areanya. Jadi gapura yang paling terbagus terdapat hadiah. Nah kan kalau seandainya kan dari RT yang mengadakan kayak gitu, otomatis warga bener-bener kayak wah ada ini nih, ada festival kayak gini, ntar makin berbondong-bondong kayak gitu. Itu untuk sampah botol. Nah untuk kayak sampah organik gitu, contohnya kayak dari pasar, terus dari restoran kan biasanya banyak tuh yang organik, nasi, kalau enggak lauk-lauk yang bekas gitu. Itu di kampung saya dijadiin fermentasi buat pupuk. Jadi didiemin di sebuah tong gitu, terus dicampurin sama bahan kimia, didiemin berapa hari, ntar kalau udah bau, ntar baru tuh berhasil. Dan itu mungkin untuk dijual tidak, karena baunya tidak sedap. Mungkin buat kampung tersendiri aja, buat sendiri. Itu buat yang basah, organik yang basah. Untuk yang kering kayak semacam rumput-rumput, pohon-pohon segala macam kayak itu ada di kampung saya itu kan bikin. Jadi di tengah-tengah lapangan. Jadi yang pertama itu kita kasih kayu bakar. Nah setelah kayu bakar kita taruh di atasnya itu rumput-rumputan kayak daun-daun kering, daun pisang, daun kelapa, dan baru atasnya itu bebas mau sampah apa aja. Dan itu kalau udah dibakar, dan dibakarnya sampai hangus, sampai berabu. Karena kalau seandainya kita bakarnya cuman kertasnya doang, cuman sampahnya doang, itu nggak bakal habis-habis. Dan ntar malah polusinya malah makin gak enak. Makanya biar gimana caranya itu ditambah tadi sama daun kering, sama pohon, sama kayu-kayu yang kering gitu. Nah itu bisa kalau udah berabu itu bisa diperpek dan bisa dijual.
Tadi kan dibakar ya, itu kan bisa memicu polusi juga ya buat lingkungan itu. Nah, untuk polusi itu berhubung di desa saya ini, di kampung saya ini ada sebuah lapangan yang benar-benar besar buat lapangannya. Itu kita bakar di tengah-tengah lapang situ. Jadi untuk warga juga gak ada yang kena polusi, terus juga aman-aman aja karena polusinya langsung ke awan aja gitu. Jadi nyaman, warga juga gak terganggu. Jadi asapnya gak menyebar ya. Tidak menyebar kemana-mana. Kalau untuk Arya di inovasi yang Arya buat itu pernah dapat keuntungan nggak? Misalnya uang atau apa? Waktu itu kan ngerjain di sekolah ya, itu proyek sekolah juga, jadi keuntungannya paling ya dapat nilai dari guru. Tapi kalau misalkan mau dijual kayaknya bisa juga, bisa buat pendapatan sendiri, bisa menghemat juga biaya buat daripada beli pot gitu, mendingan kita daur ulang aja sampahnya. Gitu aja. Mungkin kita cukupkan aja ya podcast untuk hari ini. Banyak yang kita bahas dari tadi tentang pendapat dan pengalaman dari dua narasumber ini mengenai sampah, dimulai dari edukasi masyarakat dan juga pembaikan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, sebelum ditutup, ada gak pesan dari kalian untuk kita semua? Pesan dari saya, jangan males buat buang sampah ya, karena kalau misalkan kita males buang sampah, nanti sampahnya bakal jadi numpuk. Kalau misalnya dibuangnya sembarangan, nanti juga ngerugiin warga sekitar gitu. Ke lingkungan juga gak baik. Sudah. Kalau pesan-pesan dari saya, kurangi rasa malasmu, karena rasa malasmu itu yang membuat akhirnya kamu membuang sampah sembarangan. Oke, saya izin tutup podcast hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk narasumber yang sudah datang hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dan berdiskusi tentang sampah, dan juga terima kasih juga untuk penonton yang ada di rumah sudah menonton kami. Hal baik yang saya harapkan, hal baik dari podcast ini bisa kalian ambil dan hal buruknya bisa ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.